Oke, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah, fitur menarik di OBS Studio yang namanya Remux Recording. Remux Recording itu seperti sebuah, sistem atau sebuah fitur di mana kamu bisa merubah sistem format videomu tanpa harus merubah kodeknya. Artinya dalam satu kodek kamu bisa menghasilkan 2 output, format video yang berbeda. Misalnya begini, kamu orang yang mengedit dengan format, MP4, tapi di OBS Studio untuk format MP4 biasanya dia tidak mendukung untuk multi-track audio. Taruhlah kamu mungkin yang ingin membuat suatu sistem podcast ala-ala atau ingin agar audio resource dengan audio desktopmu terpisah, tapi menginginkan format MP4. Di OBS Studio sendiri untuk format MP4 itu tidak mendukung untuk multi-track audio jika kamu melakukan perekaman langsung dengan format MP4. Jadi langkah alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan perekaman dengan format lain. Kalau kita harus melihat dari segi pengaturan, Remux Recorder ini adalah cara tersimpel untuk merubah format sebuah video. Di mana ketika kamu merubah suatu format video tersebut, kamu tidak perlu melakukan konversi terhadap video tersebut. Jadi kamu tidak perlu mendownload sebuah aplikasi converter untuk bisa menggunakan atau bisa merubah format dari videomu. Cukup melakukan remux terhadap hasil rekaman dari OBS Studio. Untuk tipikal remux ini hanya bisa didukung untuk hasil perekaman dari OBS Studio sendiri. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana remux itu bekerja. Oke, langkah pertama kamu harus buka OBS Studio-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di OBS Studio-nya. Untuk mengaktifkan remux sebenarnya ada dua opsi, yaitu opsi manual dan opsi secara otomatis. Opsi manual sendiri, misalnya kalau kayak kamu selesai melakukan perekaman dengan OBS Studio-mu, kamu bisa melakukan remux recording di bagian file. Di mana di bagian file sini ada yang namanya remux recording. Nah, kamu tinggal pilih file video yang pernah kamu rekam dengan OBS Studio dan lakukan remux terhadap video tersebut. Tinggal pilih videonya dan tinggal open. Nanti selanjutnya kamu tinggal remux videonya. Nah, ketika selesai terremux, maka videonya akan teroutput ke dalam format MP4. Alasan kenapa kita harus meremux sebuah video di OBS Studio karena format yang digunakan itu tidak didukung untuk beberapa device, beberapa software atau aplikasi editing. Biasanya format yang tidak terlalu didukung itu adalah jenis format yang MKV, hanya beberapa aplikasi yang bisa mendukung format seperti ini. Dan MKV merupakan salah satu format yang bisa menggunakan multi-track audio. Eh, untuk tipikal multi-track audio ini adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk seorang yang memang mengedit untuk multi-track audio. Dimana ketika kamu ingin memisahkan, misalnya kamu seorang gamer, kamu mulai melakukan perekaman terhadap gamemu, agar audio gamemu dengan voice rekamanmu tidak menyatu, maka kamu harus melakukan multi-track audio. Nah, untuk multi-track audio ini dia didukung di format output MKV. Nah, biasanya format untuk MKV ini tidak begitu didukung di aplikasi editing seperti Premiere dan After Effects, dan kamu harus melakukan konversi terhadap hal tersebut. Nah, langkah terbaiknya dengan melakukan remux. Kan di sebelumnya tadi saya menyentuhkan untuk secara manual, artinya ketika kamu selesai recording, kamu ingin remuxnya, kamu cukup menggunakan cara manual tersebut. Sebenarnya ada cara lainnya, yaitu secara otomatis. Bila mana kamu selesai merekam, dia akan langsung meremux videonya ke MP4. Cara tersebut bisa diaktifkan dengan ke advance mode dan kamu cari yang namanya bagian recording. Di bagian recording ini ada checklist untuk automatical remux to MP4. Saat kamu aktifkan, dia akan secara otomatis meremux videomu ke dalam MP4 seperti itu. Alasan kenapa video tersebut harus diremux ke MP4 sebenarnya simpel. Kalau kayak kamu memilih MP4 untuk output formatmu dengan tipikal audio multitrack audio,
Di sini akan ada peringatan, di mana di peringatan tersebut menjelaskan bahwa kamu harus merubah formatnya ke MKV terus meremixnya ke MP4. Jadi hasil dari format MKV ini akan bisa teroutput ke format lain, misalnya ke MP4 seperti itu. Tapi ada kekurangan dari penggunaan sistem seperti ini, yaitu akan memakan banyak resource atau ukuran, di mana hasil outputnya nanti akan ada dua file dengan format yang berbeda. Yang satunya format MKV dan yang satunya adalah format MP4. Kalau kayak kamu membutuhkan kedua format itu tidak masalah untuk itu. Kalau kayak kamu lihat, biasanya file yang sudah diremux atau hasil rekaman yang sudah diremux itu di bagian dalamnya akan ada dua file seperti ini. Yang satunya MKV dan yang satunya MP4. Kalau kayak kamu putar, biasanya MP4 yang direkam langsung di OBS Studio itu audionya akan menyatu. Tapi kalau hasil remix ini, kamu akan lihat di sini di tracknya akan ada dua track audio. Jadi ini sangat membantu kamu untuk yang ingin melakukan perekaman tapi ingin memisahkan audionya. Mungkin segitu saja tutorial tentang remix recording. Untuk kamu yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya.